Halo guys, welcome to Auto Booster. Dan di video kali ini kita akan review versi SUV dari Suzuki R3, and this is XL7. Dan ya, Suzuki XL7 ini merupakan unit milik Suzuki UMC Ahmad Yani Surabaya. Buat kalian yang pengen beli mobil ini bisa langsung kontak ke Suzuki UMC Ahmad Yani Surabaya atau cek ke description untuk kontak marketingnya. Oke, Suzuki XL7 ini merupakan versi SUV dari R3. Ya, memang secara panjang, lebar, dan tinggi semuanya lebih besar di XL7 ini. Panjangnya sekarang mencapai 4,4 meter, lebarnya mencapai 1,7 meter, dan tingginya juga 1,7 meter. Dan apakah perbedaannya banyak dengan R3? Jawabannya lumayan banyak. Terutama kita pertama dapat dari atap. Atapnya sekarang untuk tipe Alpha ini dia berwarna hitam atau two tone color, dan sudah ada roof railnya yang proper, bisa dipakai juga untuk roof rack. Turun sedikit kita dapat kaca yang masih sama dengan R3. Kita mendapatkan wiper dan washer yang sama seperti R3, namun kap mesinnya sudah berbeda. Dia desainnya lebih keren dan lebih SUV seperti itu. Dan ya, kita masuk ke desainnya di sini, kita mendapatkan grill yang serupa dengan model Jimny ya. Mirip-mirip dengan model Jimny, dan grillnya langsung nyambung ke bagian headlamp di samping kanan dan kiri yang sekarang sudah ada LED-nya. Ya, untuk bagian lampu utama dan dim dia sekarang sudah menggunakan LED, lampu DRL sudah menggunakan LED, dan untuk lampu sein dan fog lamp dia masih halogen. Dan untuk desainnya memang sangat-sangat SUV, dan untuk pendinginan dan lubang dia hanya berfokus pada bagian tengah sini, karena memang tidak ada pendinginan rem maupun turbo seperti itu. Dan ya, memang mobil ini belum memiliki turbo, ya seperti itu. Dan untuk di bawah sini dia memang ada cover besi di bagian bawah kanan kiri dan depan sini, namun untuk bagian bawah mesin dia masih belum di cover oleh mesin seperti itu. Oh ya, fun fact, mobil ini sampai dengan dari 2020 sampai 2021 dia di Indonesia sudah terjual sebanyak 25.000 unit. Cukup banyak sekali. Dan memang ada untuk XL7 ini, varian terbaru ini ada varian tambahan, yaitu varian XL7 Alpha FF, yang dimana ada beberapa bagian yang berbeda seperti audio, interior, dan untuk eksteriornya bagian depan dia hanya berbeda pada bagian ornamen warna sini aja. Dia diberi pewarnaan warna merah dan bodinya berwarna putih seperti itu. Dan ya, sebelum kita lanjut ke samping maupun interior, kita akan bahas mesinnya. Dan ya, mesin yang dipakai oleh Suzuki XL7 ini ya sama persis dengan mesin R3, yaitu K15B dengan menghasilkan tenaga sampai 104 PS dan 138 Nm of torque. Dan pilihan transmisinya pun juga sama, 4-speed automatic atau 5-speed manual. Dan untuk versi di luar negeri, XL7 ini juga tersedia di varian 6-speed automatic, dan juga untuk manualnya dia tidak ada 6-speed, hanya ada 5-speed saja. Berbeda dengan R3 yang pilihan transmisi dan mesinnya lebih banyak. Seperti itu. Dan ya, kita lihat dari sini perintilannya. Untuk kap mesin dia sudah dicat sewarna body walaupun belum dipernis sesuai dengan yang di body ataupun pernis finishing untuk engine bay. Jadi dia belum di finishing, cuma dicat gitu aja. Ya, it's good. Terus habis itu dia di sini ada peredam yang tidak full karena memang bodi yang bisa diredam hanyalah segini. Terus dia di bagian engine bay tidak ada yang di cover, sama seperti dengan Suzuki R3. Jadi ya benar-benar semuanya terekspos. Kita bisa lihat transmisinya dari sana, kita bisa lihat mesinnya ada di sini, intake maupun aki, dan semuanya sangat-sangat terekspos seperti itu. Dan ya memang di mobil-mobil Jepang jarang sekali, apalagi kelas-kelas harga segini, itu menggunakan cover untuk menutupi bagian-bagian engine bay seperti itu. Dan ya, memang ada positifnya ketika tidak di cover seperti ini adalah ketika servis itu akan mempermudah mekanik atau mempermudah kita ketika kita ingin melakukan servis mandiri. Dan ya, lagi-lagi di bagian mesin ini masih banyak sekali celah yang bisa dimasukkan komponen di dalam sini, tapi aku rasa memang diberi celah supaya ketika terjadi impact itu tidak akan langsung mengenai mesinnya. Yaitu mungkin strategi dari Suzuki XL7. Dan ya, mobil ini uniknya di
Desain interior dan desain eksterior itu didesain oleh orang yang berbeda. Oke, sekarang ke bagian samping dari XL7 ini, kita di sini mendapatkan fender yang bentuknya serupa dengan R3. Namun ada perbedaan sedikit dari R3, yaitu desainnya dalam penempatan ornamen plastiknya. Untuk XL7 dia menempatkan plastiknya di sini, sedangkan R3 dia langsung nyambung dari mirror sampai dengan ke bodi sini. Ya, itu hanya penempatan ornamen saja. Terus di sini bentuk fendernya masih sama, kecuali over fendernya dia sudah mendapatkan tambahan over fender dibandingkan R3 seperti itu. Dan di bawahnya dia sudah menggunakan velg yang berbeda dari R3, yaitu ring 16 inch dengan ban 195/60 R16. Tapi entah mengapa aku merasa mobil ini secara bannya dia tidak keluar-keluar banget sih. Seperti ukurannya itu tidak menambah banyak dibandingkan R3. Seperti itu. Dan secara rem pun aku lihat sekilas remnya pun juga serupa, masih menggunakan ventilated disc dan dual piston. Secara milimeternya pun kita lihat antara kanan dan kiri ini dia antara R3 dan XL7 ini masih terlihat sama-sama saja seperti itu. Dan ya memang adanya over fender ini menambah kegantengan, namun entah mengapa aku mengharapkan ada velg yang lebih lebar atau lebih besar daripada ini, sehingga membawa kesan yang kokoh untuk mobil ini. Lanjut ke bagian samping, kita mendapatkan mirror yang sudah auto retract tapi belum full auto. Karena kenapa? Ketika kita kunci mobil ini, dia tidak akan menutup secara sendirinya. Ya, memang sudah auto retract tapi belum full auto seperti itu. Dan ya kita akan review dari sini, dari pintunya. Pintunya kita sudah mendapatkan pintu yang masih belum frameless, namun sudah ada palang airnya original dari Suzuki Sport. Ya, seperti itu. Di bagian gagang sudah mendapatkan keyless entry. Di bagian pintu masih sama desainnya dengan R3, masih sama persis. Dan yang berbeda adalah di bawah sini. Di XL7 sudah mendapatkan tambahan panel plastik dan side skirt berbahan plastik. Ya, hanya menambah kesan-kesan ke SUV-an. Namun secara sekilas kita melihat ground clearance-nya di sini naiknya cukup banyak. Kalau dibandingkan bannya ya, kita sebelah kiri situ ada R3. Untuk jarak ban dan fender ini mencapai sekitar 3 cm secara sekilas ya. Sedangkan di R3 itu hanya sekitar 2 cm saja. Nambahnya lumayan banyak. Seperti itu. Dan ya, untuk di bagian belakang sini kita akan bahas mulai dari atap. Atap sama seperti yang tadi aku sebutin, sudah dapat roof rail. Dan di bagian pintu sini kita mendapatkan pintu yang sama seperti R3 dan masih belum ada smart aksesnya di sini. Namun kita sudah dapat palang air asli dari Suzuki Sport. Dan rasa menutupnya pun juga sama-sama saja seperti R3. Dan di bawah sini sudah mendapatkan over fender yang sama seperti bagian depan, dapat over fender dan side skirt dan over fender. Dan untuk di bagian belakang sini kita bahas, kita dapat lampu yang serupa, kita mendapatkan kaca yang serupa dengan R3, fender yang serupa dengan R3, dan untuk tangki bensinnya kita mendapatkan tangki bensin yang tidak ada spesifikasinya, hanya saja dituliskan unleaded oil only. Dan secara baunya memang mobil ini sedang menggunakan Pertalite. Tapi memang untuk performa mobil yang lebih baik gunakanlah Pertamax atau ron yang lebih besar. Seperti itu. Dan ya kita akan turun lagi. Kita di sini dapat velg dengan ring 16 inch dengan ban 195/60 R16. Sama seperti apa yang ada di depan. Dan remnya masih menggunakan rem trommel, yang berarti rem parkirnya pasti menggunakan rem parkir manual atau tenaga otot. Seperti itu. Oke, kita akan bahas mulai dari bagian belakang. Memang agak sempit sedikit ya, jadi mohon maaf. Kita akan bahas mulai dari bagian belakang. Kita dapat sebuah spoiler yang dimana ini tidak ada di versi R3 biasa. Ada sih versi R3 SS. Spoiler di sini by Suzuki Sport dan ini sangat keren banget. Dia seperti keluar dari bodi spoilernya dan di tengahnya seperti mengangkat ke atas gini. Ini desainnya sangat-sangat Suzuki banget, sangat keren banget. Turun sedikit kita dapat High Mount Stop Lamp yang sama seperti R3, washer yang sama seperti R3, dan fitur kaca yang sama seperti R3. Seperti itu. Dan di sini kita mendapatkan bagian bawah kaca yang sebenarnya ini sama seperti R3, cuman bedanya di sini tidak ada chrome-nya. Dan untuk lampunya speknya sama persis dengan R3. Di sini LED, lampu kota LED, lampu rem LED, lampu mundur dan lampu sein masih halogen. Dan di bagian pintu sini kita mendapatkan dua kamera. Yang pertama adalah kamera untuk e-mirror dan yang satunya lagi untuk kamera mundur.
seperti itu. Dan fitur apa yang ada di pintu ini juga sama, dia ada smart keyless entry dan ada pintu fisik sama. Dan dibuka juga secara manual, ditahan oleh pegas. Oke, di sini ada chrome list yang menambah sedikit kesan elegan walaupun sebenarnya mobil ini SUV. Dan sebelah kanan dan kiri ada emblem-emblem. Sebelah kiri ada emblem Alfa, sebelah kanan ada XL7. Untuk tipe beta dan Zeta itu dia tidak ada emblemnya. Menurut aku yang baca dari kertas seperti itu. Di bawah sedikit sini kita mendapatkan Spotlight yang desain secara ukuran harusnya mirip dengan R3, namun penempatannya dia lebih ke atas gini sekarang. Dan di sini di bumpernya sudah ada 2 sensor parkir. Iya, hanya 2, bukan 4. Harusnya mungkin improvisasi berikutnya harusnya sampai 4 sensor lah, atau nambah istilahnya. Dan di sini ada ala-ala diffuser yang sebenarnya bukan diffuser beneran, ini hanyalah aksesoris. Karena diffuser yang beneran dia harusnya mengcover sampai dengan bagian bawah mobil. Sedangkan di bagian bawah mobil ini ada ban serepnya. Dan ban serepnya full size seperti itu. Oke, kita akan buka bagasi ini. Dan ya, di sini bisa dibuka kompartemennya sama seperti R3. Dan ya, secara fungsi maupun penarikan kursinya sangat persis dengan R3. Dan size interior pun sama seperti R3. Dan kita tutup juga, entah mengapa menutup pintunya feel-nya sedikit berbeda dengan R3 seperti itu. Entah berbeda secara bobot atau memang karena sering dibuka tutup karena ini unit display seperti itu. Dan ya, sekarang kita akan lanjut ke bagian interior. Dan ya, kita akan langsung review ke interior bagian baris ketiga. Dan metode pembuka kursi tengah sama seperti R3 seperti itu. Dan ya, wah, sama seperti R3, kursinya memang cukup nyaman. Ya, kursinya cukup nyaman dan masih sangat-sangat R3. Namun ada yang berbeda dari R3 pastinya. Yang pertama, kursinya sekarang berbahan semi fabric dan semi leather seperti itu. Dan di sebelah kiri sudah ada output charging dengan model cigarette output. Dan ya, di situ masih sama, ada fire extinguisher sama seperti R3, dan ditutupnya juga metodenya sama seperti R3. Dan legroomnya juga sama seperti R3. Dan bagian kepala di sini dia terasa sedikit keras dibandingkan R3. Namun entah kenapa kerasnya ini seperti memberikan kesan yang nyaman, bukan memberikan kesan yang tidak nyaman. Seperti itu. Dan sama seperti R3, sesuai tinggi saya 167 cm, atap aman, kaki aman, seperti itu. Dan ya, karena tidak ada lagi yang dibahas di bagian belakang, karena semuanya sama seperti R3, termasuk dengan cup holder, hanya berbeda bahan fabric dan cigarette output, maka kita langsung pindah baris kedua. Oke, di baris kedua kita mendapatkan fitur yang sebenarnya juga serupa dengan R3, kecuali ada beberapa perbedaan. Contoh di sini sekarang kursinya sudah menggunakan semi leather dan semi fabric. Dan entah mengapa kursinya di sini harusnya memang secara ukuran sama dengan R3, namun di sini terasa lebih nyaman. Entah mengapa desainnya pun aku yakin ini sebenarnya sama persis dengan R3, namun entah kenapa seperti itu, lebih nyaman. Dan sama-sama juga ada armrest. Dan armrestnya pun terasa lebih solid dibandingkan
Suzuki R3, padahal desainnya sama persis. Dan ya, backroom masih sama, atas masih sama. Bagian pintu dia berbeda, yang berbeda dari R3 adalah bagian kontur di armrestnya. Dia terasa lebih convenient, lebih nyaman. Dan secara film menutup masih sama dengan R3, namun sedikit lebih kedap, entah mungkin dari karet-karetnya lebih bagus kualitasnya. Terus yang berbeda lagi dari R3 adalah door sill plate. Di sini dia sudah ada door sill plate di bagian pintu belakang dan pintu depan, sudah ada door sill plate. Itu sudah ada untuk varian Alfa dan FF. Dan di sini ada cigarette output sama seperti R3, namun di sini ada seperti slot tapi ada holdernya. Agak unik di sini. Kantong-kantongan sama. Dan ya, sekarang kita coba duduk di baris tengah. Baris tengah di sini terasa lebih keras dibandingkan R3. Mungkin karena bagian tengah sekarang sudah dilapis oleh kulit, jadi sedikit lebih keras dibandingkan fabric. Seperti itu. Oh ya, untuk dibandingkan dengan versi FF, secara interiornya dia berbeda pada bagian audionya. Jadi audio yang versi FF itu dia sudah menggunakan subwoofer dan untuk kursinya sudah full jok kulit. Seperti itu. Dan ya, sepertinya tidak banyak yang dibahas dari row kedua ini. Kita akan lanjut ke bagian row depan, dimana fitur R3 biasanya juga banyak sekali. Oke, selamat datang di baris pertama dari Suzuki XL7, yang dimana kalau di R3 ini juga fiturnya sangat banyak sekali. Dan ya, kita akan mulai dari first impressionnya. First impressionnya rasanya duduk di mobil ini, posisi berkendaranya sangat-sangat serupa dengan R3, hanya saja dia lebih tinggi dibandingkan R3, termasuk juga kap mesinnya dia juga sekarang lebih tinggi dibandingkan R3. Dan untuk setir dia masih belum ada teleskopik seperti itu, hanya tilt steering, dan itu pun dia tidak ada penahan pegasnya, dia langsung jatuh gitu saja. Dan ya, memang posisi berkendara R3 ini bukanlah posisi berkendara yang paling sporty, tapi cukup nyaman untuk perjalanan kota-kota maupun luar kota cruising, bukan untuk sport mode seperti itu. Dan ya, sekarang kita akan lihat perintilan dari mobil ini. Pertama kita akan lihat dari atas seperti R3. Headliner sama seperti R3 dan lampunya pun juga sama, ada 3 mode. Headliner sama, lampunya sama, dan untuk sun visor juga sama. Hanya ada kaca sebelah kiri, sebelah kanan tidak ada kaca. Dan di bagian tengah sudah ada e-mirror. Dan dimana ini bisa menampilkan display, 2 display. Jadi display untuk di depan, jadi ini ada display untuk di belakang, bisa kita matikan dan bisa kita nyalakan lagi untuk menunjukkan display bagian depan. Nah, jadi di depan sini juga sudah ada kamera yang juga bisa kita atur secara manual. Namun di sini juga sudah ada sensor auto dimming, sangat canggih. Ya, asik ya, ada tombol mainan-mainan di sini. Ya, kita matiin dulu supaya kita bisa review yang lain. Turun sedikit, kita di sini mendapatkan dashboard yang bahannya sama seperti R3, dan dia output AC-nya pun juga sama seperti R3. Namun yang berbeda adalah di sini. List-listnya sini dia berbeda, dia sudah menggunakan water printing bermotif karbon, dan di sini sudah ada list berwarna silver yang nyambung dari kiri sampai dengan ke kanan. Dan di bagian bawah sini, bawahnya lagi kita dapat AC controller yang sama seperti R3. Sudah ada auto dan masih single zone, dan sudah ada heaternya sekarang seperti itu. Di bagian kiri kita mendapatkan kantong yang masih sama seperti R3 dan belum soft opening. Di bagian bawah sini kita mendapatkan 1 cigarette output charging dan USB dan aux sama seperti R3. Dan di sini kita dapat kompartemen lagi, kita dapat pendingin cup holder, yang dimana dia hanya menyala ketika AC menyala seperti itu. Dan persneling yang feel-nya masih sama seperti R3, seperti itu, empuk sekali. Dan untuk di sini rem tangan masih manual, masih kekuatan otot karena belakang masih menggunakan rem drum. Dan yang aku suka adalah sudah ada armrest untuk tipe beta dan tipe alpha, sedangkan tipe zeta belum ada. Walaupun bisa dibuka, tapi di dalamnya sini space-nya tidak terlalu banyak. Paling hanya untuk muat sekedar untuk etol saja.
seperti itu. Dan cigarette lighting tetap berada di posisi belakang dari armrest ini, seperti itu. Dan kita akan bahas sebelah pintu. Di sebelah pintu sekarang improvisasi dibandingkan R3 Hybrid. Di sini sudah ada tweeter, di sini plastiknya sama kerasnya, masih ada list water printing ala-ala karbon, dan armrest yang dilapis dengan kain yang sama seperti bagian belakang, dan sisanya semuanya plastik keras. Berarti dibandingkan dengan R3 Hybrid, berarti audionya sekarang sudah memiliki 6 audio output. Namun tipe FF dia ketambahan lagi 1 subwoofer output, seperti itu. Rasa menutupnya juga masih sangat R3. Oke. Sekarang kita akan bahas sedikit yang ada di setir ini. Sebelah kanan polos, harusnya bisa dipakai untuk cruise control, namun dipolosi. Sebelah kiri ada pengontrol media, mute, mode, volume, dan next, dan previous. Dan button di 3 ini masih sama, Bluetooth, angkat telepon dan tutup telepon sama. Dan feel-nya masih sama saja dengan R3. Tapi entah mengapa ini di sini dia terasa lebih tipis di sini, sehingga membawa kesan yang lebih sporty. Berbeda dengan R3 Hybrid, seperti itu. Kanan dan kiri sini tombolnya masih sama, namun tidak ada fitur auto. Di R3 Hybrid sudah ada, di XL7 masih belum ada. Ya, karena R3 Hybrid juga baru meluncurkan mobilnya di tahun 2022, sedangkan ini di tahun 2020. Seperti itu. Dan untuk posisi berkendara, apa saja yang bisa diatur, kursi bisa maju mundur, ada head adjuster sama seperti R3, walaupun diatur secara manual. Sini sandaran juga diatur secara manual, dan bagian cluster, sebenarnya clusternya ini sama saja dengan R3, namun ada sedikit yang membedakan dari dibandingkan R3, yaitu warnanya. Sekarang ornamennya itu dominan berwarna merah dengan strip-strip berwarna putih. Dan apa saja menu yang ada di dalam MID ini, ya memang kanan kiri masih manual ya, jarum manual, analog bukan manual, analog. Dan di bagian tengah MID-nya sama seperti apa yang ada di R3 Hybrid, kecuali indikator aliran listrik hybrid, karena di sini mobilnya belum hybrid, jadi makanya nggak ada indikator hybridnya, karena memang nggak ada. Seperti itu. Ada acceleration, km per liter, jam dan motion, G-force motion, dan torque and power, seperti itu. Sama juga seperti ada juga di Baleno. Dan di tengahnya sudah ada entertainment system yang serupa dengan R3 Hybrid. Tapi kita belum coba kualitas audionya, nanti kita akan bahas lagi. Ya, setiap menu-menunya pun sama seperti R3 Hybrid. Dan ya, menurut kami sekalipun audio dari stereonya ini sama seperti R3, namun hasil outputnya sangat jauh berbeda dengan R3. Walaupun hanya berbeda ketambahan 2 tweeter, feel-nya tuh seperti 90 derajat atau bahkan lebih enak dibandingkan R3 Hybrid. Ya, sangat enak sekali audionya ini. Bukan sangat enak, tapi cukup enak sekali audionya. Dan apakah dia dominan suaranya di mana? Pengaturannya pun banyak sekali. Jadi sepertinya biasanya kita kan hanya bass, treble atau bass, treble dan vokal ya. Untuk pengaturannya di sini pengaturannya banyak sekali. Bahkan tidak ada pengaturan EQ-nya di sini. Pengaturan EQ-nya itu ada di apps-nya khusus. Sangat banyak sekali, dan ya menurut kami bassnya sangat main, tweeternya juga main, tapi memang mid-nya kurang main karena memang belum ada output dari mid. Namun bassnya ini sangat-sangat menggoda sekali ya, jauh better dibandingkan R3. Jadi menurutku kalau kalian yang ingin membeli R3 sedangkan kalian tetap ingin menikmati audio yang sangat-sangat enak, lebih baik kalian beli XL7, seperti itu. Ya, menurutku audionya di antara 1 sampai 10 mungkin untuk sesuai harganya mungkin bisa dibilang audio ini sekitar 7,9 menurutku skornya. Yang membuatnya dia tidak menjadi 10 adalah karena dia belum ada mid-nya. Jadi sound mid-nya itu kurang keluar gitu loh. Mungkin kalau untuk versi tipe Alpha FF ya, yang sudah ada subwoofer dan tambahan audionya lagi itu, mungkin bisa jadi dia mungkin skornya bisa sekitar 9 ya. Karena soundnya yang ini aja udah mainnya banget gitu. Menurutku gitu. Dan ya, satu-satunya yang belum kita review adalah mesinnya, suara mesinnya.
dengan menggunakan start stop engine. Dan sekarang kita tekan koplingnya karena ini manual dan start. Ya, sekalipun memang ini bukan mild hybrid, tapi entah mengapa feeling starternya itu cranklingnya itu dikit sekali, bener-bener langsung swing naik gitu aja. Dan sekarang kita akan gas. Dan terasa halus, sama seperti R3. Ya, memang secara konsumsi BBM mobil ini mencatat hingga 14 km per liter. Tidak sejauh R3 hybrid, tapi ini sudah termasuk oke, seperti itu. Ya, Suzuki XL7 ini menurut kami merupakan mobil yang memang ini adalah kembaran dari R3 versi SUV-nya. Dan ya, memang banyak poin yang menjadi poin positif dibandingkan R3. Salah satunya tingginya, namun menurut kami poin yang paling kuat yang mampu membedakan dia dibandingkan R3 itu adalah audionya. Dimana audionya ini sangat-sangat main banget audionya untuk XL7 ini. Dan menurut kami ini adalah mobil yang sangat worth it untuk kalian beli, terutama untuk kalian yang memiliki budget lebih selain kalian ingin membeli R3. Dan ya, kami mau mengucapkan terima kasih kepada Suzuki UMC Ahmad Yani Surabaya yang sudah menjamin unitnya. Dan thank you kalian yang sudah nonton. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, and see you next time.